Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha baik, yang menciptakan kita dan mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari pengurusan Allah yang maha agung. Dialah Allah yang memberi hidayah Islam sehingga kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Al-Quran. Dan dialah Allah yang memberikan taufik kita bisa berkumpul saat ini. Allah lah yang memberikan sehat, Allah yang menyelamatkan perjalanan, walaupun kita jarang menyadari bahwa kita selamat sampai di sini, pasti Allah yang menyelamatkan. Allah lah yang memberikan rezeki untuk ongkos, Allah yang memberikan kesabaran, macetnya di jalan, tempat berdesak-desak, semua kebaikan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam hidup ini hanya ada 4 kejadian. 1, kita akan diberi limpahan karunia yang tiada bertepi setiap saat. Kalau kita menderita, pasti bukan karena kurang karunia, tapi karena kurang bersyukur. Pasti. Karena kalau kita sangat sibuk bersyukur, tidak ada lagi kesusahan dan penderitaan. Karena dalam kepahitan sekalipun banyak sekali nikmat, yang bahkan nikmat itu tidak ada ketika sedang dalam kelapangan. Yang kedua, kita pasti akan diberikan ujian oleh Allah, dan ini akan kita bahas sekarang. Pasti ini sesuatu yang akan terjadi dalam hidup ini adalah musibah. Dan musibah ternyata ini pun membawa banyak sekali kebaikan. Insya Allah kita bahas surat Al-Baqarah 155, 156, 157. Yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita diberi nikmat Islam dan iman. Tapi kebaikan yang kita lakukan tidak ada nilainya kecuali kalau kita ikhlas. Dan yang keempat, kita akan pasti punya dosa. Tapi dosa pun bisa membuat Allah senang kepada kita. Bukan dosanya, tapi segera tobatnya. Cuma 4, dari Allah 2, dari kita 2. Dari Allah nikmat dan musibah, dari kita amal baik dan dosa. Syukur, sabar, ikhlas, segera taubat. Kalau memahami ini dengan baik, lalu berusaha keras bisa mengamalkannya, itulah kunci hidup. Baik, kita akan sama-sama menyimak surat Al-Baqarah. Perlu dijelaskan, saya belum termasuk yang layak menafsirkan. Jadi ini bukan tafsir ya. Kita baca ayatnya, lalu saya juga didampingi di sini oleh tulisan-tulisan tentang bagaimana mengartikan dan mengambil hikmah. Silakan Ustaz, Al-Baqarah 155 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Saya coba terjemahkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai, dengan sesuatu, minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Yang pertama adalah minal khauf, dari rasa takut. Jadi memang kecemasan ini harus diobati, nanti obatnya ada. Jadi ujian takut gak dapat kerjaan, takut apalagi sih kan, ya, sudahlah pokoknya takut. Nah yang kedua walju, kelaparan. Ini ujian berkaitan dengan makanan, rezeki. Ada yang kelaparan memang tidak ada yang bisa dimakan, seperti di zaman Rasulullah SAW. Ketakutannya diancam, disiksa, ditangkap, kemudian diblokade, seperti di Palestina sekarang ya. Bagaimana pesawat berseliweran, drone, bagaimana musuh berada di sekeliling dengan senjata, dengan segala ancaman yang mungkin kita tidak merasakan di sini. Kita aman-aman saja. Mungkin beda perasaan kita ketika di luar itu banyak orang yang membawa senjata dan kita tidak berdaya. Kemarin musim Covid juga pada takut ya. Makanya untung diciptakannya kecil-kecil virusnya. Bagaimana kalau sebesar kambing? Berat sekali bagi kita lihat kambing berterbangan. Aduh, itu juga. Kan ada yang makan bersama-sama nih ya. Ih, enak bener ya. Kata seorang ibu-ibu di sana. Ah, enggak, kurang enak, biasa aja. Langsung kabur. Mengerti? Takut ketularan, berarti udah kena Covid, dah si eta lempeng ya kan. Harum, biasa aja. Kabur. Nah itu, ini dia ketakutan. Bapak takut pensiun, takut tua. Makanan bisa, kita nggak bisa makan. Sariawan, radang tenggorokan, diare, ada makanan nggak bisa makan. Kolesterol naik, diabetes. Itu pun bagian yang membuat kita kepaksa harus lapar. Ada yang tidak ada makanannya, ada yang ada makanan tidak bisa makannya. Ini berkaitan dengan lapar. Yang ketiga, ujiannya dalam bentuk wa naqsim minal amwal. Tentang harta, di PHK, usahanya bangkrut, ketipu, berbagai kesulitan ya, pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, banyak keperluan, sulit sekali dapatkan rezeki. Ini bagian yang diuji. Kalau di Palestina lengkap ini, udah terancam, ketakutan, penyakit, diare segala ada, nggak ada obat, tidak ada makanan, sakit juga. Nah ini yang keempat,
wal anfus, kehilangan jiwa, kematian, sakit parah, bencana yang menimpa, dan wathamarat, dan hasil panen, gagal panen, kekeringan, harga jual lebih rendah daripada harga produksi. Lalu dalam ayat selanjutnya wabasyiri sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, di ujung ayat ini berikan kabar gembira. Jadi kita tidak boleh suudzon, kepahitan itu bisa mendatangkan sesuatu. Siapakah yang diberikan kabar gembira? Yaitu surat selanjutnya ya. Surat Ali Imran 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina, yaitu orang-orang yang idza, apabila asabathum, menimpa kepada mereka musibah, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, lillah, milik Allah. Nah ini kata kuncinya. Jadi rahasia sabar itu ketika kita betul-betul tidak ada rasa memiliki. Diri ini, harta, kesehatan, ilmu, tenaga, rumah, keluarga, suami, istri, anak, pokoknya kita zero kepemilikan. Jadi rahasia sabar itu adalah tidak merasa memiliki dan tidak merasa dimiliki, kecuali segala-galanya lillah, inna lillah. Jadi mulai sekarang kalau ingin jadi orang sabar, jangan merasa memiliki apapun. Diri ini bukan punya kita ini. Kalau diri ini punya kita, jangan tua. Maaf ya Pak ya. Dulu kan Bapak waktu SD, saya nggak tega nyebut nggak seperti ini hadirin. Sama. Sunnatul. Ini bukan punya kita tubuh ini. Nah, kalau punya saya, nggak usah pakai batuk-batukan, nggak enak bunyinya. Gatal di sini. Kalau punya saya larang, apa-apaan pakai gatal. Coba pakai biji kedondong. Bukan punya ini. Ini bukan dari ujung rambut sampai ujung kaki sepenuhnya ciptaan Allah, sepenuhnya milik Allah, sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Gitu. Kalau mau sabar. Jadi kalau suatu saat ada sesuatu pada tubuh ini, suka-suka yang punya. Ini bukan punya saya. Coba saya titip HP ini. Punten ya. Siniin Pak. Ya udah. Marah enggak? Mau ngapain marah? Ini HP saya Pak. Musibah bukan HP-nya diambil? Enggak. Tukang parkir tuh. Tenang, jernih. Mobil banyak, enggak ngepek. Ganti-ganti mobil enggak ngaruh. Diambil sampai habis, tidak sedih ya kan? Harusnya nangis tuh tukang parkir. Kayak kita, dompet hilang nangis, suatu hilang nangis. Kalau sudah yakin semuanya milik Allah, ada kalanya dikasih, ada kalanya ditahan, ada kalanya diambil. Maaf ya, ini tubuh belum tentu sampai meninggal semuanya bareng. Sebagian ada yang pulang duluan. Coba saya terawang. Gigi udah ya duluan ya. Tahu dari mana? Sebagian gigi udah duluan, ya. Rambut sebagian duluan. Ada yang tangannya duluan pulang.
Ingat cerita remaja di BSD, remaja ini naik motor, jatuh, motornya ke kolong tronton, kelindes tangannya Pak, hancur, diamputasi. Ketika beliau masuk sekolah, teman-temannya lihat dan sedih, lihat tangannya tidak ada karena dipotong. Duh, kasihan, kamu tidak punya tangan kanan. Tapi pemuda ini tingkat imannya sudah lebih tinggi. Loh, kau mikirkan yang nggak ada, lihat dong sisanya. Tuh kan, nggak ketaekan. Ngerti tidak? Orang lihat yang nggak ada, sedangkan yang nggak ada tangan lihat yang disisakan. Emang tangannya udah waktunya pulang duluan, tapi lihat yang Allah sisakan. Gimana kalau yang disisakannya hanya tangan kanan? Itu bubar kelas itu ya kan? Kawan-kawan, guru harus siap, ini bukan punya kita dan setiap waktu bisa diambil. Berapa banyak yang sekarang ngelihat, besok udah ngelihat apa-apa. Sekarang mendengar, ini telinga milik Allah nih, tiba-tiba sepi, bisa itu. Sekarang bicara, putus pitanya, diganti pakai pita-pita kado, nggak bisa. Berapa banyak? Ada saudara kita yang tunarungu di sini? Ada? Alhamdulillah. Oh iya, saya lihat. Saudara-saudara kita dititipi telinga, tapi diambil pendengarannya. Semuanya ada perhitungannya. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembali ke Allah dalam urusan dunia dan betul-betul kembali ke Allah juga di akhirat. Jadi semua episode ujian ini ada perhitungannya di akhirat. Tidak semuanya bisa selesai di dunia. Nah, mulai dilatih. Kalau ngaca, ini bukan punya saya nih, sesuka Allah. Kadang dibikin sehat, kadang disakit, kadang dikasih, kadang diambil. Rumah dititipin, usaha bangkrut, rumah dijual, kendaraan dijual, balik kontrak, apa-apa sama itu hadirin. Semuanya ada hitungannya di sisi Allah. Jelas hadirin sekalian? Jabatan, itu jabatan tuh bukan karena hebat, pinter, enggak. Suka-suka Allah aja. Si ini jadi ini, si ini bagian kaya, itu bagian jadi itu, ini bagian-bagian ya rada bokeh. Nah, ini bokeh betulan. Itu bagian rezekinya tanker, yang ini ember, yang itu gayung, yang ini tutup PPO, ya ada kecil. Sama, kaya dengan tidak punya tuh sama-sama ujian kasep, sama-sama milik Allah. Terserah saya, ya saya lagi pengen ngomong apa itu yang saya omongin. Nggak boleh protes Pak, yang ceramah saya. Jadi jangan heran ya, nggak usah komplain. Rambut jadi beruban, dulu kita kan nggak ada ubannya ya Pak ya. Sekarang minum sari areng atau ramuan aspal, tetap keluar janggut bodas, nggak ada masalah. Suka-suka yang menciptakan. Kalau Allah mau ngasih, terus Allah mau ngambil rambut, ya sudah, terserah. Nggak usah, aduh dulu saya rambutan, sekarang durian ya kan. Udahlah, nikmati saja. Semua yang Allah lakukan
kepada yang dia miliki pasti yang terbaik. Benar? Jelas tidak nih? Tadi perumpamaan ini yang menarik nih. Sekali lagi ya Pak ya, maaf ya. Titip ya Pak. Siniin. Maaf ya Pak. Sedih nggak? Jengkel nggak? Marah nggak? Mau ngapain sedih, ini punya saya? Maaf ya Pak ya. Harusnya minimal seperti itu. Tiis we. Dikasih nggak somse, diambil nggak minse. Nggak sakit hati, nggak sedse. Harusnya dengan dunia mah relax we. Ada tiada, ada syukurin, ditahan sabar, diambil ridho. Lihat yang lain, doain supaya barokah. Orang lain dikasih ikut bahagia, orang lain diambil ikut prihatin, gitu aja. Dunia ini nggak boleh ngaduk-ngaduk perasaan. Namanya juga titipan, jangan rewel. Duh, barusan saya terkesan sekali lagi ya Pak. Tenang kan, beliau dititipi tenang ya enggak, diambil lagi tenang, nggak ngepek. Malah beliau kelihatannya senang diambil lagi ya. Dia nggak akan dikasihin, kan mending ambil lagi daripada terus-terusan ngejaga ya kan Pak. Begitu. Bukan cuman kita, rumah, istri, suami, anak, semuanya milik Allah. Jabatan, kedudukan, sesuka Allah. Kadang dikasih, kadang diturunin, kadang diangkat, kadang dijatuhin, kadang dibuat terkenal, kadang dibuat sendiri. Semuanya sesuka pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan cuman kita yang tidak punya, semuanya. Ini makhluk-makhluk tidak punya apa-apa. Jadi kalau kita lihat orang kaya raya, nggak usah kagum sama sekali. Nggak usah jadi wow mengagung-agungkan, kita jadi pengen dekat. Biasa weh, sama-sama diuji, sama-sama tidak punya apa-apa, dan gak akan dibawa kemana-mana. Coba lihat orang yang dititipi kekayaan, meninggalnya bawa apa? Coba ya lihat yang punya pabrik semen, apa meninggalnya dicor? Hah? Enggak. Yang punya PLN, apa wafatnya dililit kabel gitu? Enggak. Yang punya bank, meninggalnya dimasukin ke dalam peti brankas, kasih uang logam? Enggak Pak, enggak. Korun aja segitu kayanya enggak bawa apa-apa, cuman ngaku-ngaku. Dah. Nanti yang ngaku-ngaku yang lain lagi. Itu rumah saya, itu tanah saya. Nanti lagi gitu aja. Biasa aja lah. Kalau kita sudah tidak mengagung-agungkan dunia, enteng. Nggak akan bangga kalau ada, tidak akan minder. Mau ngapain minder? Semuanya cuma titipan, semuanya juga ujian. Bukan tanda kesuksesan. Tidak usah iri. Lihat rumah besar. Pertama, saudara nggak akan dikasihin oleh dia rumah itu. Yang kedua, saudara suruh tinggal juga nggak kuat bayar listriknya ya kan. Belum ngurus kebun, stres. Mending nyukurin yang ada daripada mikirin rumah yang bukan rezekinya. Dan jangan lupa, kita iri sama harta seseorang, padahal di akhirat itu bisa ngejengkang itu harta itu. Bisa ngejengkang tuh Pak, dihisab. Nggak bisa enggak. Kita tertarik, wah itu mobilnya keren, mobil itu yang nanti bisa ngejongkeng. Wah, lebih tenang kan? Terserah mau tenang mau enggak itu. Saya emang nggak maksa. Mau tetap stres sok ya. Wa ilaina inna lillahi wa inna
ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kami kembali ke Allah. Jadi artinya apa? Dan segala-galanya juga muaranya harus kepada Allah. Dengar hadirin, ini kembali diulangi ya. Siapa pemilik alam semesta ini? Enggak mantap jawabnya. Harus ikhlas ya jawabnya, jangan bergurau. Allah tahu siapa yang bergurau. Sesungguhnya siapa sih pemilik alam semesta ini? Itu emosional, biasa aja jawabnya. Allah gitu ya. Sing pakai hati hadirin ya. Jangan nyenengin saya, nggak ada gunanya. Pemilik semua rezeki siapa? Jadi kalau udah mikirin rezeki, yang kepikir adalah Allah. Bukan bisnis, bukan pembeli, pedagang, modal. Harus ke Allah dulu. Nanti lewat siapa ya terserah Allah. Bisa lewat kantor, lewat usaha, lewat dagang. Tapi ya cuman Allah pemiliknya. Kapan dikasih, berapa jumlahnya, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan digebrokkan yang tidak diduga-duga, kapan diambil, Allah yang menentukan. Dan bagi kita semuanya sama-sama ladang amal hadirin. Aduh, kenapa saya jadi begini? Kalau saudara nyebut ujian, saya nyebut ladang amal. Saudara nyebut ini ladang amal, saya bukan nyebut ujian ya, biasalah ingin menang sendiri. Ujian dan ladang amal. Seneng kan? Dan semua muara ke Allah. Apapun harus kembali ke Allah. Apapun, ingin sehat, lah tubuh ini milik Allah. Enggak ada yang bisa menyehatkan kita selain pemiliknya. Punya hutang, siapa yang bisa bayarin? Allah. Pengen jodoh, lah yang yang ditaksir itu juga makhluk Allah. Yang menentukan orang jodoh itu cuman Allah. Kalau Allah jodohkan jodoh, kalau tidak ya tidak. Kalau dia udah janji sehidup semati, nggak bisa. Jangan suka janji sehidup semati kayak gitu ya. Saudara, dia mati, saudara nggak mau kan ikut mati ya. Dah, nggak usah ngarang-ngarang hidup, disederhanakan. Ingin apa lagi? Pasti Allah. Ingin tenang, Allah yang ngebulak-balik hati. Ingin anak soleh, cuma Allah yang bisa menyolehkan. Ingin diangkat derajat, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah yang angkat, Allah yang menurunkan. Ingin selamat, Allahumma antas salam. Semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama hidup pun harus ke Allah terus. Dan kita harus tahu dunia ini mampir. Udah meninggal, ke Allah pertanggungjawabannya. Itu di Palestina itu Pak, ada yang lumpuh, ada yang tidak bisa jalan, ada yang tunanetra, tidak bisa dengar, dibom. Allah tahu semuanya. Tidak ada satupun yang Allah tidak tahu. Allah tahu hamba-hambanya yang kelaparan. Kenapa Allah biarkan kelaparan? Ada waktunya rezekinya. Memangnya Allah tidak tahu yang kelaparan, yang kehausan, yang kesakitan? Semuanya ujian. Emang begini dunia ini. Tapi ada perhitungannya di sisi Allah. Ini ada yang di dunia memang ahlul musibah, susah, mau jalan susah, mau makan susah, nyari kerjaan nggak ada yang nerima, nyari jodoh nggak ada yang mau, tapi dia ridho. Ya, beberapa sahabat saya dalam keadaan punten ya, teh iso, endut, kakak beradik, dua-duanya lumpuh, tidak bisa kemana-mana. Ibu meninggal, sesudah itu ayahnya meninggal, turun saja tidak bisa, 40 tahun lebih, tetap diurus oleh Allah. Ada tetangganya, ada saudaranya yang ngurus, ada yang makanan, tidak bisa masak, ada yang masakin, tidak bisa ke dapur, ada yang ngangkut dari dapur,
Sepanjang ada umurnya, ada rezekinya. Udah diceritakan ya di sini beberapa waktu yang lalu, ada Mas Punto di lantai berapa sih? 4, lantai 3 di atas ya, di atas A kan. Beliau lumpuh tunanetra, mau turun aja perjuangan. Kalau wudhu basah bajunya, udah mah lumpuh nggak bisa lihat. Tapi rezekinya naik terus, gelas itu naik Pak, set ke sini, set naik. Makanan juga set, maksudnya dibawa oleh santri Pak, naik. Beliau di atas naik semuanya minumannya. Tidak ada sehari pun tidak ketemu minum, tidak bisa lihat, tidak bisa jalan. Allah. Bagaimana kalau keadaannya begitu? Dihitung, tiap waktunya dihitung. Nanti meninggal ada wa ilaina turja'un, wa inna ilaihi raji'un. Ada perhitungannya. Jadi ada perhitungannya. Makanya sabar. Ada yang di dunia ini bagian susah saja, tapi nanti di akhirat kita bisa iri. Sampai katanya ya, lihat orang-orang yang ahlul musibah yang di dunia tuh susah, susah terus-terusan, di penjara segitu lamanya padahal tidak salah, kemudian di penjaranya teraniaya, susah ini susah itu, jauh dari keluarga. Dihitung semuanya, ada hitungannya tiap detik. Nanti kita bisa iri lihat orang-orang ahlul musibah dapat pahala yang besar, surganya tinggi, sampai dikatakan kalau tahu gini saya di dunia juga mau sampai digunting-gunting, diiris-iris, saking adanya keadilan balasan dari Allah. Ini harus kita yakini nih, innalillahi itu berarti wa inna ilaihi raji'un. Selain kita kembali ke Allah, minta tolong dan tawakal, kita pun harus yakin ada perhitungannya di akhirat nanti. Mikir, ada kan yang istrinya galak sekali sampai suaminya tuh gak tahan, udah kalau gini aja kita pisah. Apa? Kamu berani ngajak pisah? Waduh. Ya udah kalau gitu saya mau nyari lagi, langkai dulu mayatku. Sampai akhirnya dia berpikir, dapat ilmu sabar, bahwa ini ujian, ada perhitungannya di akhirat. Dimarah terus-terusan berarti gugur dosa-dosanya. Pahala istrinya dipindahkan ke dirinya, dosa dirinya diangkut oleh istrinya. Oh, keren nih. Berarti saya berpeluang masuk surga. Dosa habis, pahala meningkat. Surga ketemu bidadari. Berapa lama sih di dunia? Udah sabar aja. Sok bu, marah mas, sok. Sing puas marahnya, sok. Ambil nih, dosa saya angkut bu. Karena pikirannya dunia ini tempat ujian. Sabar aja lah. Nanti mati kok dua-duanya. Di akhirat adalah bidadari, pasti bukan dia. Gitu, nggak boleh gitu. Nggak bener kayak gitu. Zolim, menjerumuskan istri, nggak boleh. Tapi sabarnya harus ditiru. Dah dunia. Tapi kalau nanti ini lagi saya di akhirat dimarah lagi. Beda, nggak boleh begitu. Di akhirat tidak ada marah-marahan. Makanya hanya orang-orang yang berperhitungan kembali ke Allah itu akan sabar. Kalau hitungannya hanya duniawi, nyesek semuanya. Coba dihina orang. Kalau perhitungan dunia gimana? Nyesek, ya kan?
Saya dihina, saya diremehkan. Di mana? Di dunia. Gimana di akhirat? Justru orang yang menghina itu yang bisa menjadi jalan kita berguguran dosa dan dapat pahala. Betul? Makanya kalau orang perhitungannya duniawi terus susah sabarnya. Kalau perhitungannya hanya uang, pujian, penghormatan, balas budi, udah itu mah dunia sakit hati. Kalau ingin jadi ahli sabar, selalu harus ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat kita kembali semua ke Allah. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat sholawat dari Rabbnya. Sholawat ini adalah pujian, curahan kasih sayang. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, dan curahan kasih sayang. Kalau Allah menurunkan rahmat, tenang, hidupnya tuh akan tenang, dibimbing oleh Allah, dapat hikmah dari kejadian, jadinya ajeg hidupnya teh, dan mereka itu yang dapat petunjuk. Oh, petunjuk itu kunci, ya kan? Kalau nggak dapat petunjuk mah udah nggak ngerti apa-apa. Makanya orang yang ditimpa ketakutan, kalau dia sabar, berhasil kembali ke Allah, keyakinan semua milik Allah, dan yakin akan kembali ke Allah dengan perhitungan Allah, oleh Allah di dunia ini dijamu dengan ketenangan, kemuliaan, dan kemenangan. Hadirin, wabasyiri sabirin, innallaha ma'as sabirin. Jangan banyak keluh kesah, terima. Kalau episodenya sudah tiba, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Lanjutnya apa lagi? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki terjadi, Allah berbuat. Dah, terima ya. Episode apapun terima. Ingat teori benjut, lagi jalan genteng jatuh kena jidat, beletak ke sini. Bagaimana? Ridho, tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Gak mungkin, gak mungkin. Itu tanda terimanya sudah jelas, benjut merah seperti itu. Terima. Ini hadis tentang penerimaan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Hasan kalau tidak salah ya. Inna uzmal jazai, sesungguhnya besarnya balasan. Inna uzmal jazai, pahala, besarnya pahala balasan dari Allah, ma'a ujmil balai, sebanding dengan besarnya cobaan. Jadi makin berat pahalanya juga semakin besar. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sungguh jikalau Allah mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah memberikan bala, menimpakan bala kepada mereka. Faman radiya, barang siapa yang ridho kepada apa yang Allah takdirkan kepadanya, falahur ridho, maka Allah ridho kepadanya. Ini top sekali, ini udah puncak kalau Allah ridho tuh. Dibanding pahala-pahala yang lain, keridhoan Allah tuh udah puncak. Nah, pintunya adalah ridho ke takdir. Wa man sakhita falahu sakhut. Dan barang siapa yang marah, tidak rela,
ngambek, tidak terima takdir Allah, Allah pun murka kepadanya. Kalau Allah ridho ke kita, hati kita dibuat lapang, kita akan dibimbing, dapat solusi terbaiknya, kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita tidak nerima takdir, hati kita dibuat sempit oleh Allah, nyesek sekali hidup ini. Kemudian kita pun sulit cari jalan keluarnya, dan dosa, gak ada kebaikan. Terima aja lah hadirin, ngalir saja hidup ini ya. Karena saya lihat dari depan ini wajah-wajah, wajah apa? Hah? Wajah bermasalah. Nggak boleh perkataan negatif. Wajah yang sedang ingin bahagia. Berarti kurang ya. Semuanya dapat ujian. Rasulullah punya masalah tidak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Simpel atau pelik? Hasilnya hina atau mulia? Ini yang lagi ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana? Nah ini nih kebiasaan orang Indonesia menyelidiki masalah orang. Harusnya ini nggak tahu gitu, tapi sok tahu ah. Tapi benar lah, mungkin dari penampakan kelihatan. Udahlah, dah memang begitu. Ngalir aja hidup ini ya. Nggak usah rewel kalau nanti episode itu datang. Terima, udah terima gimana? Tobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa. Dah, tangisin dosa aja. Pahit, dihina, ditipu, di PHK, difitnah. Udahlah. Ya Allah, saya terima episode ini. Lalu tobat, ampun ya Allah. Saya ngaku semua kepahitan ini diundang oleh dosa-dosa saya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sayang kami ngaku kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati, kami pasti jadi orang rugi. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kalau kami, kalau sendiri ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Mendingan gitu aja terus. Nanti Allah lihat, pasti lihat. Ini hamba diuji ridho, udah gitu tobat, udah gitu apa? Syukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberi nafas. Alhamdulillah Engkau memberi nikmat iman. Alhamdulillah Engkau masih bisa memberikan pikiran. Alhamdulillah Engkau masih mengurus tubuh ini padahal lagi sakit. Alhamdulillah kata orang, saya sakit ginjal tapi paru-paru Engkau sehatkan. Alhamdulillah masih ada orang yang memperhatikan. Alhamdulillah saya masih bisa menyebut namamu. Oh, ridho, istighfar, syukur. Jangan sampai kita kehilangan syukur karena banyak nikmat yang Allah berikan walaupun ada kepahitan. Ingat teori jerawat, jerawat di hidung. Jangan sampai hidup ini hanya memikirkan jerawat. Sibuk fokus ke jerawat, ke hidungnya nggak disyukurin, ke wajahnya nggak disyukurin, ke badannya nggak disyukurin, jerawat weh. Seakan-akan dunia ini hanya sebuah jerawat.
alhamdulillah, sempurnakan ikhtiar. Kalau nasi jadi bubur, terima, istighfar, syukurin jadi bubur, dan cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledi, bawang goreng, sambal, gepuk, sate marangi. Hati-hati kolesterol naik. Terima ikhtiar dan doa. Doa minta dimudahkan oleh Allah. Mau dikasih apa aja terserah. Kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita, menurut Allah sajalah. Tidak penting yang terbaik menurut kita. Yang terpenting kalau dunia ini terbaik menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terima kasih hadirin sekalian, semoga ada manfaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, duhai Allah yang maha agung, yang maha dekat, yang maha menatap, yang maha mendengar. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya. Duhai Allah yang menyaksikan setiap maksiat yang kami lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Engkau tahu semua kebusukan dan aib kami. Ya Rabb, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya Allah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika min adzabil qabr, wa na'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam dan sekelam apapun masa lalu kami, sekotor apapun tubuh ini, sehina apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini, Engkau tahu segalanya. Ya Allah, Engkau janji majelis ilmu tempat Engkau mengampuni hamba-Mu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni semua dosa kepada ibu bapak. Ampuni dosa kepada guru-guru kami. Ampuni dosa kepada keluarga kami, kepada pendamping hidup. Ampuni ya Allah dosa kepada anak-anak yang Engkau titipkan. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni, sayangi orang tua kami. Darah dagingnya ada di tubuh ini ya Allah. Ampuni dan sayangi keduanya. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Rahman Rahim. Ringankan hisab.
jadikan ahli surga. Lindungi dari su'ul khotimah, lindungi dari azab kubur, lindungi dari fitnah jahannam. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu. Jalan hidayah kami mengenal jalan-Mu. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, ya Allah. Yang kami tahu, yang kami tidak tahu, tapi Engkau pasti tahu. Golongkan kami menjadi hamba yang tahu balas budi. Ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang pernah kami zalimi, sengaja tidak sengaja. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah khilaf, menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, bersihkan hatinya yang kotor dan penuh penyakit. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah, nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah, rizki yang halal barokah. Jangan biarkan kami terlilit hutang, ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Bayarkan hutang kami, ya Allah. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya, pernikahan barokah, rumah tangga sakinah, anak-anak yang soleh solehah, rumah tangga hafiz hafizah. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat dengan-Mu. Kabulkan hajat-hajat yang membuat kami diridhoi oleh-Mu. Jauhkan dari semua urusan yang membuat kami jauh dari-Mu. Kumpulkan, ya Allah, kami dengan orang-orang baik, orang-orang takwa yang bisa mengajak kami kepada-Mu. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolong saudara kami, ya Allah. Engkau pemilik kemenangan, Engkau pemilik segala kejayaan, Engkau pemilik segala pertolongan, Engkau pelindung yang maha kokoh. Engkau sudah saksikan segalanya, ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami dengan kemurahan-Mu, dengan kekuasaan-Mu, dengan keagungan-Mu, ya Allah. Jadikan, bebaskan Masjidil Aqsa dari kaum zalimin. Ya Allah, berikan kemerdekaan penuh barokah. Jadikan bukti tanda-tanda kebesaran-Mu. Ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, beri kami umur di bulan Ramadan ini, ya Allah. Beri kami nikmatnya ibadah. Sehatkan lahir batin kami, ya Allah. Bimbing kami dengan amal-amal yang mendatangkan ketakwaan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sembuhkan yang sedang sakit, ya Syafi'. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih hadirin, mohon maaf. Zikirlah sebanyak-banyaknya, kurangi bicara yang tidak manfaat. Banyaklah berzikir. Allah akan senantiasa bersama orang yang berzikir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.